Seperti yang telah anak-anak ketahui, karena adanya pandemi COVID, kita harus belajar dengan jarak jauh atau melalui daring. Oleh karenanya, akan disampaikan materi belajar efektif oleh Ibu Dinda Indah Rahmawati Ansori, SPD, dengan harapan bisa membantu anak-anak belajar di rumah secara efektif. Silakan Ibu Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu ceria. Nah, pada kesempatan hari ini, Bu Dinda akan menyampaikan materi tentang bagaimana caranya supaya anak-anak bisa belajar dengan efektif, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Seperti anak-anak tahu, saat ini kita masih harus menunda pertemuan tatap muka di sekolah dikarenakan arus semakin banyaknya para orang-orang yang terkena penyakit COVID-19. Jadi kita diminta untuk tetap di rumah, mengurangi aktivitas di luar rumah supaya virus COVID-19 bisa segera hilang dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, karena kita juga harus beraktivitas lebih banyak di rumah, belajar juga harus di rumah, tidak bisa di sekolah. Maka dari itu, Dinda akan memberikan beberapa tips supaya anak-anak belajar di rumah tetap bisa maksimal, tetap bisa efektif, meskipun tidak didampingi oleh Bapak Ibu Guru secara langsung. Nah, simak tips-tips berikut ini. Yang pertama, yaitu disiplin. Disiplin dalam apa? Yang paling utama adalah disiplin dalam belajar. Jadi, ketika sudah waktunya belajar, sudah datang nih jamnya belajar. Bapak Ibu Guru sudah mau menyampaikan materi pukul 8 misalnya. Anak-anak sebelum pukul 8 itu harus sudah siap. Sudah mandi, sudah sarapan, sudah menyiapkan buku-bukunya, supaya ketika Bapak Ibu Guru menyampaikan materi, anak-anak sudah siap, sudah dalam kondisi siap untuk menerima materi, siap untuk belajar. Nah, untuk disiplin ini tidak hanya kita terapkan dalam urusan belajar, tapi juga dalam urusan ibadah, dalam urusan kegiatan sehari-hari. Dalam urusan ibadah itu paling mudah, karena apa? Kita diberi pengingat waktu ketika datangnya sholat, yaitu suara apa? Betul, suara azan. Nah, ketika sudah datang suara azan, maka anak-anak harus segera bergegas, meninggalkan kegiatan yang sedang dilakukan, dan bergegas mengambil air wudhu, dan bergegas menyiapkan perlengkapan sholat. Yang putri perlu mukena, sajadah. Yang laki-laki ganti baju pakai baju koko, pakai sarungnya atau celana panjang, dan menyiapkan sajadah. Syukur-syukur bisa melakukan jamaah dengan orang-orang yang ada di rumah. Jadi pahalanya bisa berlipat-lipat. Nah, selain disiplin kegiatan ibadah, disiplin kegiatan sehari-hari, seperti apa contohnya? Bangun tidur dan mau tidur. Itu harus tepat waktu. Bangun tidur jam berapa? 4:30 saat mau azan subuh. Sudah bangun, persiapan sholat. Tidur jam berapa anak-anak biasanya? Jam 7? Jam 8? Nah, menjelang waktu tidur juga semua harus sudah dibersihkan, sudah beres, kasur sudah rapi, sudah dibersihkan, anak-anak sudah sikat gigi. Maka tidurnya bisa lebih nyenyak. Selain itu, disiplin ini juga diterapkan di banyak kegiatan yang lain. Nah, tips yang kedua, setelah yang pertama disiplin, yang kedua ada aktif bertanya. Nah, aktif bertanya ini tidak hanya dibatasi bertanya kepada Bapak Ibu Guru, tapi juga bisa atau boleh bertanya kepada orang tua, kepada kakak, kepada kakek, nenek, kepada tetangga, itu boleh. Misalkan ada materi yang belum paham nih, anak-anak boleh tanya kepada Bapak Ibu Guru di sekolah. Misalkan tanya lewat WA. Kalau belum punya HP, pinjam HP mama atau HP ayah boleh. Nanti pinjam untuk WA Bapak Ibu Guru supaya menjelaskan materi lebih detail. Atau bisa tanya ke orang tua, mana materi-materi yang belum dipahami. Supaya anak-anak belajarnya lebih enak. Karena semua materi sudah dipahami, anak-anak lebih paham, mempelajari pelajaran berikutnya juga lebih mudah. Kalau satu pelajaran anak-anak
kurang paham atau belum paham, ketika materinya oleh Bapak Ibu guru dilanjut, nanti anak-anak juga akan lebih bingung. Aduh, yang itu aku belum paham. Kok ini sudah ada materi baru? Besok materi baru lagi. Gitu. Jadi, anak-anak ketika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Yang ketiga, jujur. Jujur dalam apa? Jujur dalam waktu belajar. Waktu belajar yang ditentukan dari sekolah berapa jam? Misalkan jam 8 sampai jam 11. Ya sudah, jam 8 sampai jam 11 adalah waktu untuk belajar. 8, 9, 10, 11, 3 jam. Maka 3 jam ini memang digunakan untuk belajar. Misalkan tidak memungkinkan belajar di pagi hari, harus belajar di malam hari. Maka waktu belajarnya juga sama, 3 jam. Jujur, belajarnya 3 jam. Ketika Bapak Ibu guru di sekolah memberikan ulangan, memberikan soal, latihan soal, jujur dikerjakan sendiri. Ketika ada yang belum paham, jujur, maaf Bapak, maaf Ibu, ini ada yang saya belum paham. Jadi saya mengerjakannya mungkin masih salah, saya mengerjakannya belum lengkap, tapi saya mengerjakan sesuai dengan kemampuan saya. Kalau ada ulangan juga jujur dikerjakan sendiri, tidak kok aduh aku malas mengerjakan. Udah mama aja yang mengerjakan, nanti aku tinggal nyalin jawabannya. Atau udah mama carikan aja jawabannya di buku, nanti biar aku yang nyalin jawabannya. Atau anak-anak di luar ikut les, ikut bimbingan belajar, diberikan kepada pengajarnya, Mbak, Mas, Kakak, atau Bapak, Ibu, ini aku ada ulangan, minta tolong dong dikerjakan, nanti aku supaya nilainya bagus. Jika tidak, boleh, karena prinsipnya harus jujur sesuai dengan kemampuannya sendiri, sesuai dengan pemahamannya sendiri, gitu. Nah, yang tadi sudah ada disiplin, sudah ada aktif bertanya, yang ketiga jujur, yang keempat ada mendengarkan dengan baik. Mendengarkan siapa? Mendengarkan Bapak Ibu guru yang memaparkan materi. Didengarkan dengan baik, disimak dengan sungguh-sungguh supaya materinya bisa lebih cepat masuk ke dalam otak. Nah, setelah mendengarkan dengan baik, selanjutnya ketika materi sudah masuk ke dalam otak, dia tidak boleh lama-lama ditinggal di sini. Dalam artian ketika hanya ditinggal di sini, nanti dia akan menguap, akan hilang lagi. Maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan menuliskan hal-hal yang penting dalam catatan. Kalian boleh pakai buku catatan satu khusus untuk mencatat hal-hal yang penting. Jadi materinya misalkan materi tentang bahasa Inggris. Bapak Ibu guru memberikan kosakata yang baru. Nah, ketika tidak diulang-ulang, tidak dipelajari terus kan nanti akan menguap, akan lupa. Nah, selagi masih ingat, dicatat nih. Misalkan, oh tadi Bapak Ibu guru memberikan materi tentang perkenalan diri. Seperti apa memperkenalkan diri? Catat, oh kalimatnya seperti ini loh yang harus kita ucapkan ketika memperkenalkan diri. Oh ada kosakata yang aku belum hafal nih, maka harus aku catat biar aku ingat. Nah, selain supaya mempermudah anak-anak untuk belajar ketika mau ulangan, mau mengulang materi, juga dengan mencatat, selain otak kita yang merekam, mata kita akan merekam, telinga kita akan merekam, dan tangan kita juga akan merekam. Jadi, insya Allah di dalam ingatan juga jauh lebih lama. Nah, setelah tadi mendengar, mencatat, maka perlu juga untuk berlatih. Tidak cukup hanya sampai dicatat, tapi juga perlu dilatih berulang-ulang supaya semakin lama diingatnya. Gitu. Jadi latihan dengan, misalkan kalau bahasa Inggris ada percakapan, ya latihan berbicara dengan bahasa Inggris dengan misalkan dengan orang-orang di rumah. Atau kalian mau menghafalkan bahasa Inggris kosakata benda-benda. Maka ketika di rumah bisa nih kalian, oh itu ada lemari, bahasa Inggrisnya apa? Oh tembok, bahasa Inggrisnya apa? Ada karpet, bahasa Inggrisnya apa? Ada cermin, bahasa Inggrisnya apa? Nah itu dilatih berulang-ulang. Selanjutnya yang ketujuh ada temukan gaya belajarmu. Ini juga penting. Dalam arti apa? Karena belajar di rumah, anak-anak bisa lebih efektif dalam menentukan gaya belajar, lebih efektif dan efisien. Misalkan ada anak-anak yang suka belajar dalam kondisi sunyi, dalam kondisi diam, sepi, suasananya tidak
panas, dingin, seperti malam hari. Ada anak-anak yang harus belajar dalam kondisi yang lumayan bising, ada suara TV, ada suara radio, atau ada suara musik-musik. Atau ada anak juga yang belajar, aku belajar harus ditemani mama misalkan. Ada anak yang belajar, aku bisanya belajar pagi hari, dini hari, jam 2, jam 3 aku baru bisa belajar. Nah, itu dicari tahu. Anak-anak suka dan bisa belajar maksimal di waktu seperti apa, dengan cara seperti apa. Atau ada juga yang harus belajar dengan, aku tuh belajarnya harus dengan mojok di ruangan, sudah ada meja belajar, ditemani cemilan, ditemani air minum, aku harus pakai seragam, supaya seperti kondisi di sekolah. Itu juga ada. Itu juga harus dicari tahu. Selanjutnya ketika sudah tahu, maka harus dikomunikasikan dengan orang tua, supaya orang tua juga bisa lebih paham dan memahami serta memfasilitasi apa-apa yang harus disiapkan supaya anak-anak bisa belajar dengan lebih maksimal. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah berdoa. Sudah diajarkan kan bagaimana berdoa sebelum belajar dan berdoa setelah belajar. Meskipun belajar sendiri di rumah, doa ini tetap harus dilafalkan supaya ilmunya berkah, bermanfaat, dan anak-anak lebih mudah, insya Allah lebih mudah untuk belajar, lebih mudah dalam memahami materi. Selain berdoa ketika menjelang dan sesudah belajar, doanya juga bisa dipanjatkan ketika anak-anak sedang sholat. Setelah selesai sholat, ini doa ini boleh dipanjatkan supaya Allah tahu kesungguhan kita dalam belajar, supaya Allah memberikan kemurahannya untuk memudahkan kita dalam proses belajar, dan supaya belajar ini bisa bernilai ibadah jika diawali dengan berdoa. Nah, tadi kita ulangi ya. Yang pertama ada apa? Betul, ada disiplin. Yang kedua, ada aktif bertanya. Ketiga, ada jujur. Yang keempat, mendengarkan materi. Yang kelima, mencatat hal-hal yang penting. Keenam, banyak berlatih. Dan ketujuh, menemukan gaya belajar. Serta kedelapan adalah berdoa. Nah, jangan lupa tipsnya untuk dipraktekkan. Insya Allah belajar anak-anak bisa lebih maksimal di rumah, lebih efektif. Nah, sekian dari Bu Dinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.